Untuk itu marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita mulai dengan membaca bacaan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada beliau Ustadz Ridwan Hamidi LCMA kami persilahkan. Sumangga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini permintaan dari Ustadz Syakir untuk membahas buku atau tema yang kebetulan sudah sempat saya tuliskan dalam buku yang judulnya agak panjang. Judulnya Menjadi Orang Tua Yang Baik di Zaman Nan Pelik. Buku ini asalnya adalah materi beberapa pengajian. Jadi ini saran dari beberapa orang, kalau pengajian kalau cuma ngomong aja lalu disampaikan selesai, kadang-kadang sebagian lupa. Kalau ingin menangkap dan mengulang kembali materinya, gimana caranya? Akhirnya dari beberapa pengajian dengan tema seperti itu dituangkan menjadi buku. Buku yang isinya sebetulnya tema utamanya adalah membangun kesadaran bahwa kita perlu belajar, dan secara khusus belajar tentang keluarga. Kalau ada orang yang mau menjadi suami ketika akan menikah, atau mau menjadi istri ketika akan menikah, maka salah satu kesadaran yang perlu dibangun adalah kita perlu belajar bagaimana proses pernikahan. Dan banyak yang perlu dipelajari, diantaranya adalah kalau dari sisi fikihnya belajar yang namanya akad nikah. Kita sering mendengar itu. Nah, dari sekian banyak akad, kan banyak, ada akad nikah, akad jual beli, akad simpan pinjam, akad sewa menyewa, dan akad-akad yang lain. Apa bedanya akad nikah dengan akad jual beli? Nah, itu dijadikan bahasan dengan para ulama. Salah satu perbedaannya adalah kalau akad jual beli kita boleh tukar meskipun barangnya sudah kita beli. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, saya misalnya beli handphone ini, saya beli ke toko handphone, terus kemudian ketika saya beli, kan ini saya beli baru, dibuka kardusnya, kotaknya, terus kemudian begitu dibuka, dinyalakan, loh kok nggak bisa nyala, terus dicoba dicas sebentar, dinyalakan, tetap nggak bisa. Saya berhak untuk minta tukar. Saya nggak bisa beli handphone baru kok nggak bisa digunakan. Di mana-mana beli handphone baru ya pasti bisa digunakan, itu harusnya begitu. Dan saya berhak untuk minta tukar. Sama juga dengan kalau membeli makanan atau minuman. Kalau saya membeli makanan misalnya, ada makanan seperti ini, saya berhak untuk mendapatkan seperti barang yang disajikan atau dijual. Kalau ternyata tidak sesuai, kalau beli air mineral misalnya, kok airnya bocor ya, botolnya bocor, saya berhak untuk minta ditukar. Saya minta dengan yang baru yang kondisinya tidak rusak. Itu dalam akad jual beli. Bahkan sudah dibayar, uang sudah diserahkan, barang sudah saya terima. Dalam akad jual beli ada namanya khiyar. Ada namanya khiyar, itu maksudnya ada hak untuk menukar. Nanti ada detail-detailnya tentu di bahasan fikih. Ada khiyar aib, khiyar majlis. Ada pembahasan yang khusus membahas tentang menukar barang yang sudah dibeli. Bayangkan sudah dibeli, uang sudah dibayarkan, kemudian barang sudah diambil, ternyata begitu dibuka kok rusak. Saya berhak untuk nukar. Itu dalam akad jual beli. Nah, bedanya dengan akad nikah, begitu sudah akad kan nggak bisa ditukar, Pak. Iya, Pak. Ya. Bisa ditukar nggak, Pak? Iya. Apalagi tukar tambah katanya. Nggak bisa, Pak, itu. Dalam akad
nikah itu nggak bisa dan nggak ada yang namanya akad tukar menukar gitu. Begitu sudah ketika dalam akad disampaikan saya nikahkan, kemudian dari pihak calon suami mengatakan saya terima, qabil tuh nikah, dan seterusnya sampai selesai akadnya. Begitu sudah akad, kok nggak cocok ya, tak tak tukar gitu. Tukarnya tukar dengan siapa itu? Ya, ya. Nah ini kan persoalannya sesuatu yang memang tidak bisa ditukar. Itu sebabnya kenapa pada saat akad nikah ada proses yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan pada saat akad itu betul-betul kita siap dengan calonnya. Sampai Nabi Muhammad SAW menegur ketika ada sahabat yang mau menikah, kok nggak lihat dulu calonnya. Kan bisa jadi dasarnya pokoknya percaya aja lah. Yes, pokoknya anaknya Pak ini insya Allah baik lah. Apa betul begitu? Bapaknya mungkin baik, ibunya baik, tapi anaknya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak? Bisa jadi sesuai dan bisa jadi tidak. Maka Nabi SAW perintahkan tolong dilihat dulu. Karena dengan cara dilihat itu lalu bisa mempertimbangkan apakah yang dilihat ini cocok dengan keinginannya atau tidak. Karena tiap orang bisa jadi punya selera, punya kecenderungan, punya minat yang beda-beda. Nah itu contoh pentingnya belajar yang berhubungan dengan rumah tangga. Yang dipelajari ada yang berhubungan dengan fikihnya, seperti contohnya tadi dalam akad jual beli kita boleh menukar barang yang sudah dibeli, bahkan sudah dibeli. Tetapi dalam akad nikah tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin sudah akad lalu minta ditukar, ya. Tukar misalnya karena tadi dengan kakaknya minta ditukar dengan adiknya, itu nggak mungkin, ya. Apalagi kalau misalnya setelah ditukar terus minta ternyata ibunya sudah nggak punya suami, terus ditukar dengan ibunya aja, jadi nggak dengan anaknya. Nah ini hal-hal seperti ini dalam akad jual beli bisa terjadi, tapi dalam akad nikah tidak bisa. Maka kita perlu sedikit belajar tentang akad, karena dalam nikah ada namanya akad nikah. Sebelum akad nikah ada yang namanya khitbah, melamar, dan dalam proses itu bisa pada saat itu atau sebelumnya ada yang namanya nazar, melihat calon. Dan semua bahasan itu disajikan dalam syariat ini dengan sangat detail. Sampai dibahas tentang bagian mana yang boleh dilihat dari calon suami maupun calon istri. Kemudian kalau sudah lihat boleh nggak dilihat lagi? Kan bisa jadi pada saat di rumah calon mertua masih agak malu-malu, terus kemudian sebentar-sebentar lihat kopinya, tapi kemudian ngelirik melihat calonnya, boleh nggak ngelirik lagi deh? Lihat yang kedua, lihat yang ketiga, keempat, bolak-balik lihat. Nah, itu menjadi bahasan yang berkaitan dengan proses nazar, proses melihat. Ini contoh bahwa dalam kehidupan rumah tangga kita perlu belajar. Kalau barusan kita sebutkan contoh bahasan yang berhubungan dengan fikih, ada bahasan-bahasan yang lain yang berhubungan dengan selain fikih. Karena rumah tangga itu pembahasannya bukan cuma fikih. Ada bahasan yang berhubungan dengan etika dan adab. Maka dalam buku yang saya tulis, saya coba untuk menyajikan juga bahasan yang berhubungan dengan akhlak dalam berumah tangga. Tetapi hanya disajikan sedikit karena bukunya juga diharapkan jangan tebal-tebal. Ya, bukunya 230 halaman. Kalau diulas semua nanti terlalu panjang, terlalu tebal. Tapi ternyata bahasan akhlak itu banyaknya luar biasa. Akhlak dalam berumah tangga. Kalau kita lihat semua bahasan yang kita dapati tentang akhlak itu ternyata terapannya juga ada dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya misalnya ada akhlak yang namanya sabar. Nah ternyata sabar itu kalau diterapkan dalam kehidupan rumah tangga perlu didetailkan satu persatu, mulai dari sabarnya suami terhadap istri, istri terhadap suami.
Kan kalau kita ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salah satu yang harus kita miliki adalah sabar. Bapak Ibu sekalian, setelah berumah tangga bukan cuma 10-20 tahun, ada yang 30-40 tahun, salah satu yang perlu dimiliki adalah sabar. Sabar sejak pertama berumah tangga sampai ketika saat ini semua sudah berubah. Rambut sudah memutih, kulit sudah keriput, ya, gigi sudah mulai sudah nggak bisa makan kacang, ya. Kemudian kalau dulu masih pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak ya, minyaknya sudah beda, sudah ganti. Kita bersabar dengan itu semua. Kan beda wanginya itu. Kalau minyak wangi dengan minyak yang lain, minyak kayu putih, minyak dan minyak-minyak yang lain. Kalau sedikit-sedikit masuk angin, ada yang bahkan minta keroan. Ini bagian dari kesabaran yang harus dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Karena tidak mungkin kita menjalani tanpa sabar. Ditambah lagi ada kadang-kadang kebiasaan dari salah satu pasangan yang dilakukan dalam waktu yang lama, masing-masing berharap pasangannya itu berubah. Tapi perubahannya lambatnya luar biasa. Dan dengan waktu yang panjang akhirnya kita belajar bisa bersabar dengan situasi tersebut. Bahasa orang sekarang namanya berdamai dengan situasi yang ada. Ada yang ketika awal berumah tangga ternyata punya kebiasaan yang berbeda dalam urusan lampu. Yang satu kalau tidur lampunya dimatikan sehingga gelap gulita. Yang satu lagi ingin lampunya dinyalakan. Nah, ini baru cuma bahasan lampu. Begitu dibicarakan urusan lampu selesai, kita pindah bab berikutnya, masalah kipas. Kebetulan nggak ada AC. Yang satu suka pakai kipas, satu lagi kalau pakai kipas masuk angin. Akhirnya dibicarakan ini pakai kipas apa enggak. Nah, kita pakai kipas tapi arahnya ke, nah itu disepakati. Setelah kipas selesai, masuk bahasan berikutnya. Yang satu punya kebiasaan ngorok, ya. Yang satu lagi merasa terganggu mendengar suara ngorok. Terus gimana caranya nih? Kita lah sudah posisinya sebagai suami istri, ya kan? Ya, gimana silentnya? Ya mode silent gitu ya kalau pas tidur. Gimana caranya mengatur supaya pasangan tuh kalau tidur nggak ngorok? Kan nggak mungkin ketika kita mau berumah tangga, saya menentukan kriteria calon istri saya, kriterianya nggak ngorok. Itu susah, Pak. Ya. Oh, pakai masker. Ya. Ada yang pakai masker tapi tetap bunyi juga, Pak. Karena ngorok itu kan urusannya bunyi, ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita perlu menerapkan sabar dari mulai sejak berumah tangga, dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau menjalani kehidupan rumah tangga, kita akan bersabar dengan bau badan pasangan. Begitu Bu ya, Ibu langsung ketawa ini. Ya. Karena ada sebagian ibu-ibu yang menyampaikan keluhan tentang suaminya yang punya bau badan, tapi suami nggak merasa. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kalau pulang ke rumah yang bisa dilakukan supaya tubuh kita termasuk gigi kita tidak terlalu kotor, dilakukan. Di antaranya apa? Ketika masuk rumah Nabi Muhammad SAW bersiwak. Bersiwak supaya apa? Supaya giginya nggak terlalu kotor dan bau. Paling enggak ketika masuk jangan bau semua gitu. Udah bau keringat, bau ketiak, terus bau mulut, bau semua. Nah, kalau sudah bisa dikurangi, minimal baunya tidak terlalu menyengat. Kemudian kalau itu dilakukan,
begitu sampai di rumah, hal pertama yang juga bisa dilakukan adalah segera mandi. Kalau kita kira-kira punya bau badan yang tidak sedap. Dan ini membutuhkan kepekaan. Nah, nanti ada bahasan yang berhubungan dengan kepekaan dalam kehidupan rumah tangga. Karena kadang-kadang masing-masing pasangan tidak selalu bisa menyampaikan semua keinginannya dengan bahasa yang disampaikan secara lisan. Ada yang kepingin tapi cuma dibahasakan dengan air mata. Jadi kepingin sesuatu tapi cuma diungkapkan dengan air mata. Ada yang disampaikan dengan cuma bahasa isyarat, atau dengan bahasa anak muda sekarang namanya coding gitu ya. Ada kode tertentu. Ada yang disampaikan dengan bahasa-bahasa termasuk aroma dan sikap yang muncul dari pasangan. Nah, ini untuk menunjukkan pada kita bahwa kita perlu belajar adab-adab dan etika dalam kehidupan rumah tangga. Nerapkan satu saja adab yang namanya sabar, ternyata terapannya banyaknya luar biasa. Itu baru cuma suami dengan istri. Ada cerita pengalaman seorang suami yang cerita ya, beliau nyampaikan ketika hendak berumah tangga, beliau nyampaikan bahwa istri saya sudah menyampaikan saya nggak bisa masak. Sementara suaminya terampil masak. Suami terampil masak karena memang sejak kuliah sudah biasa, sudah di kos-kosan belajar. Awalnya masak yang ringan-ringan, tapi lama-kelamaan belajar dan bisa masak macam-macam. Dan waktu itu kata suaminya ini, saya istikharah untuk memilih calon istri yang nggak bisa masak. Dan akhirnya diputuskan siap untuk mempersunting istri yang nggak bisa masak. Dan ternyata beliau cerita, betul-betul nggak bisa masak. Jangankan masakan yang rumit, masak nasi goreng aja nggak bisa. Ya, ternyata masaknya cuma bisa satu, masak mie instan itu. Jadi masak air panas, nanti lalu tinggal dicelupkan bumbunya ya. Masak yang bisa cuma itu. Jadi nggak bisa masak sayur bening, sayur, pokoknya semua sayur nggak bisa. Ya. Nah, ini kembali ke bahasan tukar lagi. Ini nggak bisa ditukar, Pak. Akhirnya diputuskan, ya sudah. Dan kata beliau, akhirnya dengan berjalannya waktu saya bersabar. Nah, ini kata sabarnya. Saya bersabar ngajari istri. Dalam waktu yang lama, bertahun-tahun saya ngajari istri satu persatu. Saya ngajari masak nasi goreng, sayur sop, sayur ini, sayur itu, masak bayangkan cuma masak goreng tempe loh. Itu nggak bisa. Ya. Jadi karena memang dulu Pak, karena memang di rumahnya calon istrinya dia memang berangkat dari keluarga yang tidak pernah berinteraksi dengan, ternyata kata beliau setelah berumah tangga bukan cuma nggak bisa masak, tangannya tuh nggak pernah kena deterjen. Jadi nggak pernah masak, nggak pernah nyuci. Karena bapaknya di rumah sudah menyediakan pembantu 4 orang. Ya. Ada yang khusus untuk masak, ada yang khusus untuk nyuci, ada yang khusus untuk bersihkan taman karena rumahnya besar, termasuk ada yang khusus untuk antar jemput. Jadi nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak bisa naik kendaraan, mau roda 2, roda 3, roda 4 semuanya nggak bisa. Ya, komplit itu. Ini paket lengkap ini, Bu. Ini boleh tanya bisanya apa itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pilihan ketika orang berumah tangga sudah siap dengan calon yang seperti itu. Nah, ini pentingnya pada saat anak-anak Bapak Ibu sekalian akan berumah tangga, diberikan pengetahuan, pemahaman bahwa ketika mau berumah tangga perlu persiapan. Salah satu yang perlu disiapkan adalah bagaimana menggali informasi tentang calonnya, mau calon suami maupun calon istri. Ada calon suami yang punya beberapa karakter, sifat. Ada calon suami yang kalau untuk urusan sholat subuh ya belum bisa terlihat di masjid.
Oh parah kata ibu. Jadi memang kalau sudah subuh susah dicari di masjid. Kalau duhur, asar masih bisa terlihat, maghrib, isya juga masih bisa terlihat. Kalau sudah subuh belum terlihat di masjid. Artinya calon istri sudah siap dengan suami yang subuhnya belum ke masjid. Ya, nah sabar. Ini baru cuma sekali lagi baru cuma terapan sabar antar suami dengan istri. Belum kita berbicara sabar orang tua terhadap anak. Akhlaknya orang tua terhadap anak, bagaimana seorang bapak, seorang ibu bersabar dalam membimbing anaknya. Tadi ayat yang kita baca bersama di surat Luqman itu mengajarkan kepada kita bagaimana sabarnya Luqmanul Hakim. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan Luqmanul Hakim ini, Luqman sampai dijuluki Al-Hakim, namanya Luqman. Jadi sebetulnya bukan Luqmanul Hakim, tapi Luqman yang dijuluki Al-Hakim. Dijuluki Al-Hakim karena bijak. Ini manusia luar biasa. Orang yang nasihatnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Allah takdirkan anaknya itu bukan cuma embeling, Pak. Bukan cuma nakal, tapi sampai musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayatnya disebutkan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, itu kalimat untuk menunjukkan dalam bahasa Arab namanya hal, artinya terus mengingatkan, menasehati, memberikan wejangan, menegur, pokoknya semua cara ditempuh. Apa pesannya? Yaitu la tusyrik billah, jangan sampai menyekutukan Allah. Dalam tafsir disebutkan ternyata anaknya ini musyrik. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, ini bukan kiai, di atasnya kiai. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, lalu anaknya sampai murtad, itu ujian luar biasa. Ini ujian luar biasa, ujian yang sangat berat dan membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Dan dari kisah Luqman yang tadi ayatnya kita baca bersama, kita juga jadi belajar, jangan mudah menilai orang lain. Mosok anaknya ustadz begini, ya, iso ngono. Oh, iso wae. Ya. Apa mosok anaknya ustadz begitu? Oh iya bisa. Mosok anaknya kiai begitu. Itu harapan kita, betul. Harapan kita anaknya kiai ya seperti bapaknya. Itu harapan. Tapi dalam kenyataannya tidak semuanya. Dan kisah seperti ini dalam Al-Quran kita dapati ada beberapa contoh. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam, anaknya juga menyekutukan Allah SWT, bahkan menjadi musuh bapaknya, musuh dakwah bapaknya. Itu gimana rasanya seorang bapak, kalau ada seorang bapak, ustadz, kiai, anaknya itu musuhnya. Dan ujian yang luar biasa beratnya. Ada Nabi Lut alaihissalam, musuhnya istrinya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa sabar ini terapannya luar biasa. Bisa orang tua kepada anak. Dan kisahnya Luqman yang luar biasa adalah ketika Allah ceritakan tadi, tapi nggak disebutkan bagian akhirnya, cuma disebutkan prosesnya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Wa huwa ya'iduhunya itu perlu kesabaran luar biasa. Bayangkan mengingatkan anak yang menyekutukan Allah SWT, lalu sampai akhirnya anak itu bisa kembali meninggalkan kesyirikan dan kembali beriman. Itu kira-kira perlu waktu berapa lama? Nasihatinya seperti apa? Sekarang kita nasihati anak yang sholatnya, tadi sholat subuhnya susah aja, kita perlu waktu yang lamanya luar biasa. Apalagi menyekutukan Allah. Nyuruh anak sholat itu kan ayat Qur'annya dengan menggunakan tambahan satu huruf, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir, bukan wasbir. Wasbir artinya sabar. Ada tambahan satu huruf, kata para ulama, itu untuk menunjukkan kesabarannya berada pada level yang di atasnya.
wastabir 'alaiha. Dan tingkatkan kualitas sabarmu, dan sabarnya harus naik level untuk bisa mengingatkan anak, ingatkan kalau itu suami kepada istri agar mereka bisa menegakkan sholat. Karena ternyata susahnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW ketika memberikan tuntunan kalau membiasakan anak itu kalau ketika usia setelah 2 tahun, karena dalam Quran kan kita temukan pembahasan tentang anak itu di usia pas awal-awal ketika lahir, ibu diminta untuk menyusui, di situ masa-masa ibu juga berinteraksi dengan anak. Tapi setelah itu kemudian masuk ke tiba-tiba lompat ke beberapa usia berikutnya. Pada waktu yang kosong ini apa yang dilakukan? Ada 2, keteladanan dan doa. Keteladanan dan doa, nanti baru pada usia 7 tahun mulai disuruh untuk sholat, 10 tahun sudah boleh kalau nggak sholat dipukul. Tapi kalau kita menghitung 7 tahun sampai 10 tahun itu 3 tahun, kan begitu. Setahun berapa hari? Ya, kalau menggunakan kalender hijriah 350-an ya, sekitar 355 lah kira-kira. Kalau dikali 3 tahun berarti 1000 lebih ya. Biar ngitungnya gampang 1000 aja. Sehari berapa kali sholat? 5, berarti 1000 kali 5. Artinya Bapak Ibu sekalian perlu bersabar membiasakan anak untuk terbiasa sholat sebanyak minimal 5000 kali. Apa enggak capek Pak? Kan pegelnya luar biasa itu. Kalau enggak sabar enggak bisa. Cuma satu nyuruh sholat itu lebih dari 5000 kali. Maka kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau misalnya ada yang tiba-tiba bertanya, Pak Ustaz, ini kalau anak saya sudah 10 tahun boleh dipukul enggak? Saya balik pertanyaan, ketika 7 tahun Bapak ngajari enggak, membiasakan sholat enggak? Kalau enggak, Bapak yang dipukul Pak. Ya. Bapak yang enggak sholat. Padahal bapaknya enggak ngajarkan sholat, enggak membiasakan kebiasaan yang bisa dilihat oleh anak. Karena anak lebih mudah belajar ketika bapaknya sholat. Mau sholat wajib, sholat sunnah, kalau bolak-balik dilihat kan mudah. Anak belajarnya cepat. Nah ini yang menunjukkan bahwa sabar itu perlu kita bawa sejak awal berumah tangga, kemudian ketika punya anak, sampai ketika punya cucu. Ketika punya cucu juga perlu kesabaran yang luar biasa. Nah ini hanya cuma satu dari sekian banyak akhlak dalam Islam. Padahal akhlak dalam Islam bukan cuma sabar. Ada yang namanya, kalau dalam kehidupan rumah tangga, ada namanya ithar, I-T-S-A-R. Kalau tulisan Arabnya hamzah, ya, sa, alif, ro. Ithar. Ithar itu ngalah. Ngalah. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga kita dapati akhlak ithar ini sebetulnya sebagian kita sudah mempraktekkan, cuma kita gak kenal namanya, gak kenal istilahnya. Makanya dalam buku saya sengaja ungkap, karena akhlak itu menjadi salah satu akhlak yang Allah ajarkan di Quran dan juga disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Kan kadang-kadang gini, kadang kita melihat bahwa dalam kehidupan rumah tangga bisa orang tua memberikan contoh, dan kita pernah mendapati ibu kita misalnya ketika zaman-zaman kita sulit ya, lalu makan itu terbatas. Ketika kita mau makan, lalu kita ngajak ibu, ayo ibu makan bareng. Lalu ibu menjawab, dan jawaban ini sebetulnya mohon maaf kadang-kadang sebenarnya bohong, tetapi untuk kemaslahatan anaknya, oh ibu masih kenyang kok ya. Kan begitu ya, ngalah untuk, nah itu ngalah untuk anak. Nah itu namanya ithar, I-T-S-A-R. Ibu sudah, dan kita pernah merasakan itu. Kadang-kadang ketika kita mau makan, kita mau minum, ada sesuatu yang enak, yang mungkin ibu juga suka, tapi ibu ngalah dengan mengatakan, ibu masih kenyang gitu. Padahal makannya pagi, kita ngobrolnya malam gitu, kan siang belum makan gitu. Tapi ibu masih memilih,
ibu masih kenyang. Ya. Supaya apa? Supaya anaknya bisa makan. Dan itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma makan, minum, tapi banyak hal kenyamanan yang ibu miliki. Ibu rela meninggalkan semua kenyamanan itu untuk siapa? Untuk kita sebagai anak. Kita masih ingat itu bagaimana kita ketika masih di usia anak-anak, kadang-kadang kita rewel. Ibu dengan sabarnya. Tadi selain sabar, tapi juga ibu mengalah. Akhirnya memenuhi keinginan anaknya. Itu bagian dari yang namanya itsar. Dan ternyata kalau kita teruskan khusus cuma akhlak yang kedua, itsar ini banyaknya luar biasa. Ngalah karena apa? Karena untuk kepentingan anaknya. Kalau kita dalam kehidupan rumah tangga tidak punya akhlak itsar, kita susah untuk hidup berumah tangga. Hidup berkeluarga susah. Bayangkan kalau seandainya ibu nggak punya sifat itsar, dengan cara apa? Mengorbankan kenyamanan tidurnya ketika anak nangis. Kalau bapak kan mungkin mohon maaf ditinggal tidur ya, Pak. Mau nangis ya, nangis aja. Ya kadang-kadang pura-pura tidur ya, Pak. Diteruskan. Sementara ibu kan nggak bisa. Begitu anaknya nangis, bangun. Itu adalah terapan dari itsar tadi. Bangun terus dilihat, dicek. Kenapa kok nangis? Oh ternyata ngompol. Bayangkan dengan kondisi ngantuk itu. Bisa jadi kondisinya capek, ngantuk, tapi karena anaknya nangis ya bangun. Bangun kemudian ganti popoknya, kemudian popoknya kadang-kadang harus ke belakang, harus ngambil ini dan itu. Banyak yang dikerjakan. Setelah itu apa? Sampai akhirnya anaknya bisa tidur lagi. Ada yang begitu diganti popoknya apa langsung tidur? Enggak juga. Dikeloni, ada yang harus digendong sampai akhirnya tidur, baru diletakkan kembali di kasur, kemudian ibu tidur. Nah, yang dilakukan oleh ibu dengan semua kegiatan itu namanya itsar. Nah, itulah pentingnya kenapa dalam kehidupan rumah tangga sejak awal, sejak mengawali akad nikah, ada niatan yang tertanam dalam kehidupan rumah tangga, yaitu ini adalah ibadah terpanjang yang akan saya lakukan sampai kapan? Sampai menutup usia. Jadi berpikirnya ini semua adalah ibadah. Maka bangun seperti itu jadi ibadah dan dapat pahala. Ganti popok dapat pahala. Ternyata nangisnya bukan karena pipis tapi nyamuk. Makanya setelah dewasa kita protes dengan kalimat lagu apa yang nyamuk itu? Kalau tidak bobok digigit nyamuk. Ah ini ternyata bobok digigit nyamuk juga. Ya, katanya kalau tidak bobok digigit nyamuk. Nah ini bobok ternyata digigit juga. Nah itu kesabaran yang dimiliki oleh ibu. Tadi ada sisi sabarnya, tapi ada sisi itsarnya juga. Ngalah. Ngalah itu bentuknya macam-macam. Tadi ada ibu yang mengatakan ibu masih kenyang, padahal sebetulnya aslinya lapar. Tapi memilih lebih baik anak saya makan, meskipun saya nggak makan. Saya masih kuat, saya masih tahan. Nggak makan nggak apa-apa, tapi yang penting anak saya makan. Ada ibu yang melakukan itsar dengan cara seperti itu, tapi juga itsar yang lain adalah dengan tadi rela bangun di tengah malam, dan bisa jadi bangunnya berkali-kali. Tentu Bapak Ibu yang pengalaman berumah tangganya lebih panjang pasti punya pengalaman banyak, apalagi kalau anaknya banyak. Ya. Kalau anaknya banyak kan masing-masing dengan semua keinginannya, dan bayangkan kalau seandainya misalnya anaknya lebih dari 3, yang rewel 2 aja. Kan perlu sabar. Ini contoh terapan sabarnya, tapi juga perlu itsar tadi. Ibu akhirnya mengorbankan kenyamanannya, mengorbankan rencana-rencananya, mengorbankan keinginannya. Banyak yang dikorbankan untuk apa? Untuk anaknya. Itulah yang namanya itsar. Nah, ini contoh akhlak dalam kehidupan rumah tangga yang sekali lagi bahwa akhlak ini banyaknya luar biasa. Dan sengaja saya sebutkan secara khusus dengan istilah itsar karena ini memang akhlak yang ada dalam Islam dan disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Sebagian kita sudah biasa mempraktekkan tapi nggak tahu namanya.
Ya, salah satu manfaatnya ngaji ini adalah dapat pengetahuan baru supaya beda dengan yang nggak ngaji. Ya. Supaya beda dengan yang nggak ngaji. Kalau ngaji dan lalu sama dengan yang nggak ngaji, ya lalu apa bedanya? Nah, dengan ini kita jadi dapat pengetahuan baru. Ternyata ada akhlak yang namanya itsar, 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 ya, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya rasa mungkin itu cukup materinya. Biar nanti ada kesempatan untuk tanya jawab ya, terkait dengan materi yang ada. Dan intinya bahwa kehidupan rumah tangga itu perlu ilmu ya. Ilmu menjadi calon suami, calon istri, ilmu menjadi calon bapak, calon ibu, ilmu menjadi calon kakek, calon nenek, ilmu menjadi besan ya. Karena hubungan dengan besan juga tidak selalu berjalan harmonis. Lalu ilmu, semua ilmu yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga itu baru cuma orang-orang dekat, belum ilmu yang berhubungan dengan bagaimana berhubungan dengan tetangga. Karena ketika kita sudah berumah tangga, orang melihat kita berbeda dengan ketika kita masih anak-anak. Ketika saya masih anak kecil, saya nggak dihitung apa-apa oleh tetangga. Tapi begitu saya sudah menjadi suami, apalagi menjadi ayah, punya kartu keluarga sendiri, punya kartu kakak, lalu terdaftar di RT, istri terdaftar di ada dasawisma, lalu kemudian ada pertemuan ini dan itu, dimasukkan karena apa? Karena sudah menjadi keluarga yang tidak sama dengan ketika masih anak-anak. Nah, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi memantik untuk kita membangun kesadaran pentingnya belajar. Saya kembalikan ke MC. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan Hamidi LCMA yang telah memberikan materi yang sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab, tapi sebelum saya serahkan pada Bapak Ibu semuanya, supaya saya tidak lupa, begini Ustadz, ini ada satu pertanyaan, yaitu ada seorang bapak yang kalau marah suka mencaci maki anak, melaknat anak, serta suka mengusir anak jika marah. Apakah sebagai anak harus sabar atau bolehkah jika anak kurang hormat kepada orang tua? Itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya monggo kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz tentang kesabaran dan itsar tadi. Jadi ada seorang istri itu yang ingin masuk surga karena bekti kepada kepada suami. Tetapi dalam rumah tangga tadi kan memang ada banyak perbedaan. Lah itu memaksa diri untuk bersabar dan itsar itu tadi. Dengan kita melaksanakan itu, tapi dalam hati itu kadang-kadang ada sepertinya kok, aduh gimana ya. Nah itu apakah bisa mengurangi pahala kita, atau tetap kita itu bisa ke surga seperti yang kita inginkan karena bekti kepada suami? Itu saja Ustadz, makasih. Salam. Oh iya, terus bagaimana itu sebaiknya? Katen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz terkait dengan itsar. Karena kita merasa apa yang dilakukan istri atau suami itu mungkin salah. Kita membenarkan, tapi tetap aja dia maunya benar terus. Tidak mau dikalahkan begitu. Nah, apakah ini kemudian kita harus itsar terus atau mengalah terus? Padahal itu menurut kita itu salah begitu. Nah, bagaimana agar hal ini bisa bisa terselesaikan terkait dengan kondisi macam ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini banyak pertanyaan yang bagus nih. Yang pertama tadi terkait dengan yang suka marah.
Kemudian ini saya akan menjawab dari dua sisi. Pertama dari orang tuanya, yang kedua dari anaknya. Kalau bicara tentang marah, baik bapak maupun ibu, semua kita punya kewajiban. Semua kita punya tanggung jawab yang sama. Kita perlu belajar mengendalikan marah. Karena perintah Qur'annya begitu. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mengendalikan marahnya. Dan bukan ayatnya berbunyi wal faqidinal ghaidha, yang enggak pernah marah dan enggak punya rasa marah, bukan, tapi yang mengendalikan marah. Jadi karena marah itu wajar, sifat yang bisa muncul pada siapapun. Bayangkan dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW pun pernah terjadi. Itu berarti normal. Cuma cara marahnya itu. Apakah ketika marah jadi ada piring terbang, ya. Kemudian benda-benda berpindah dari tempatnya dengan cara pindahnya bukan dipindahkan tapi ya dilempar, dibanting, ya. Pekan lalu saya bertemu dengan seorang suami yang cerita ketika marah katanya. Wah, beliau cerita katanya, istri saya pernah marah. Ya, 2 HP saya habis. Jadi, wah itu iya toh. Katanya iya, lalu marahnya nggak tanggung-tanggung karena HP-nya ya dibanting dan setelah itu nggak bisa nyala lagi. Dan kebetulan HP-nya 2, ya dua-duanya kebetulan jadi korban. Ya jadi akhirnya harus ke counter dan beli lagi. Ya, saya ingin ceritakan bahwa marah itu bisa terjadi semuanya, bisa dari suami, bisa dari istri, semua kita sama. Ya, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan saya nggak pernah marah. Kalau nggak pernah marah malah justru nggak normal. Tapi kalau sering marah atau marahnya tidak terkendali, nah ini juga yang harus diperbaiki. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana melatih supaya bisa mengendalikan marah. Di antara yang bisa dilakukan adalah hal-hal yang bisa menjadi pemicu kemarahan itu diminimalisir atau dikurangi. Contohnya misalnya, kadang-kadang saya itu marah kalau pas cari kunci mobil atau kunci motor nggak ketemu-ketemu. Akhirnya saya ngamuk dia. Nah, kalau itu menjadi pemicunya, berarti ketika meletakkan kunci, usahakan ada tempat khusus yang mudah didapatkan. Kalau perlu ada gantungannya dan saya simpan di situ. Saya coba disiplin nyimpan di situ supaya nanti nggak marah lagi untuk bab kunci. Karena pemicu marah itu bisa hal-hal sepele, cuma kunci. Dan kadang-kadang mohon maaf sebagian suami itu atau sebagian bapak itu merasa istrinya itu harus lebih pintar daripada Google. Ditanya apa aja harus bisa jawab. Bu, dompet di mana, Bu? Loh, yang nyimpen siapa gitu ibunya. Loh, yang nyimpen dompet bapak, yang nyimpen bapak. Terus tanyanya ke ibu. Itu kan lebih hebat daripada Google gitu. Google tuh nggak bisa jawab yang sesuatu yang nggak informasinya nggak disampaikan kepada Google, jadi nggak bisa jawab. Ibu harus ngerti dan harus tahu di mana nyimpen kunci, nyimpen dompet, nyimpen ini dan itu. Ibu harus tahu semua itu. Apa? Ya, betul. Nanti ada yang faktornya juga karena pengaruh usia. Ketika sudah bertambah usianya, kadang-kadang ada yang sudah semakin sensitif. Ya. Nah, ini juga jadi pemicunya. Nah, semua pemicu yang bisa membuat orang marah, kalau sudah bisa dipelajari satu persatu dikurangi sampai akhirnya bisa berkurang marahnya. Mungkin nggak bisa habis sama sekali, tapi berkurang itu bagian dari amal soleh dan kita dapat pahala. Kita dapat pahala dengan usaha kita. Nah, kemudian termasuk yang diingatkan oleh Dr. Umar Mukbil dalam bukunya, beliau mengatakan termasuk yang harus diingatkan adalah jangan sampai, tidak boleh terjadi marah kepada anak itu, misalnya marahnya cuma kepada satu, lalu yang dimarahi semua. Itu berangkat dari firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Bentuk terapannya dalam kehidupan rumah tangga apa? Kalau anak yang satu yang salah, yang lain nggak salah, jangan dimarahi yang lain. Kan yang salah cuma satu. Misalnya anaknya 3 atau anaknya 5, yang salah cuma satu. Loh, kok yang dimarahi semua, serumah dimarahi semua. Loh, apa salahnya nih yang 4 ini? Loh, yang 4 ini
nggak ada apa-apa, nggak ada kesalahan, nggak ada kekeliruan, bahkan mungkin ada yang sedang main, ada yang sibuk dengan kegiatannya, nggak ada kesalahannya. Tiba-tiba kok dimarahi, satu rumah dimarahi semua. Nah ini juga bagian dari yang perlu diperbaiki, karena ini juga menjadi salah satu keluhan yang pernah diceritakan kepada kami. Ada seorang bapak yang ketika marah itu, kalau sudah marah semua anaknya dimarahi. Padahal yang salah cuma satu. Anak kita bisa salah. Dan itu sudah pasti karena namanya juga manusia. Ini bukan malaikat. Kalau anak kita, apalagi anak kita, kadang-kadang kesalahan itu diulang lagi. Kemarin sudah salah, sekarang diulang lagi. Itu kan bikin jengkel. Nah, ini yang berkaitan dengan marahnya. Jadi intinya adalah bagaimana mengendalikan marah. Dan kita perlu berlatih, termasuk tadi kalau yang sudah terbiasa kalau marahi semua, atau misalnya gini, marahnya kepada istri tapi anak juga ikut jadi korbannya. Padahal marahnya cuma karena ada perilaku istri yang menjengkelkan, tapi anak-anak jangan ikut dibawa-bawa. Kemudian yang kedua, pada sisi anaknya. Anak yang kebetulan mendapatkan orang tua seperti itu, ini adalah bagian dari peluang amal soleh yang ada di hadapannya. Yang namanya berumah tangga bukan cuma orang tua terhadap anak, tapi anak terhadap orang tua kadang-kadang menemukan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh terapan sabar ya di sini. Contoh terapan itsar juga diantaranya di sini. Kadang-kadang ada yang dilakukan oleh pasangan atau oleh kakak, oleh adik, oleh bapak, oleh ibu, sesuatu yang menjengkelkan. Yang salah sana, tapi yang kadang-kadang kita harus mengalah ya sini. Maka kata sebagian ulama, hablum minan nas, itu terapannya ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah berusaha untuk menahan diri tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, ada ungkapan yang namanya ihtimalul adza. Jadi orang lain yang salah tapi kita berusaha untuk bersabar, tidak menyebutkan loh jenengan yang salah, jenengan yang keliru, tapi kita berusaha untuk bersabar, tidak membuka peluang untuk ributnya. Bahkan yang luar biasa adalah kalau seandainya orang berusaha untuk kemudian memilih mengalah dan mengatakan bahwa ya sudah, saya yang minta maaf. Ini diantara bentuk hablum minanas pada semua orang, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dan jangan khawatir, kita dapat pahala karena itu. Karena ini kan ibadah ya. Karena kita cari pahala, bukan cari popularitas, bukan cari viral, bukan cari ini dan itu. Maka ketika kita melakukan itu, kita dapat pahala. Yang salah sana, tapi kita yang dahuluan minta maaf. Saya sebagai suami, kemudian istri salah, saya yang duluan minta maaf. Itu luar biasa. Kalau bisa ditempuh. Menahan untuk tidak merespon aja itu sudah bagian dari bentuk amal soleh. Apalagi menahan lalu mengatakan, ya sudah, kalau saya yang salah, saya minta maaf. Padahal saya itu yang salah. Ini menunjukkan berada pada level yang sangat tinggi. Dan contoh dari Nabi Muhammad SAW seperti ini banyak dalam kehidupan beliau bersama para sahabat. Bayangkan ada seorang sahabat yang datang, sahabatnya ini minta jatah dari Baitul Mal. Beliau sebagai khalifah, Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah. Orang ini minta, dan itu haknya. Tapi cara mintanya ini yang keterlaluan. Bayangkan rakyat minta pada penguasa, kepala negara, tapi mintanya dengan cara narik bajunya begini. Narik bajunya dia. Jadi ditarik bajunya, terus kemudian nyampaikan, tolong berikan jatah saya. Saya nggak sebutkan di sini, nanti ini direkam Pak. Nah ketika ditarik seperti itu, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau tetap tenang dan beliau senyum. Yang nggak sabar siapa? Umar bin Khattab. Gimana Rasul yang mulia, orang yang sangat kita hormati diperlakukan seperti itu? Kan ngajak gelut itu ya. Masalahnya ini Umar bin Khattab ini, badannya kekar, besar, dan kalau sekali mukul kan nggak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah begitu dilihat
Nabi Muhammad SAW diperlakukan seperti itu, disentak oleh Umar bin Khattab, ketakutan orang ini. Akhirnya Nabi Muhammad SAW minta kepada Umar, tolong ambilkan jatahnya, karung gandum, dan tolong berikan 2. Umar tanya, kok 2? Ini udah kurang ajar, terus kok ditambah lagi? Kalau perlu dikurangi. Ternyata Nabi Muhammad SAW menyatakan 2 itu, yang 1 jatahnya, 1 lagi ini untuk menebus dosamu, nyentak orang ini. Kadang-kadang kesalahan kita dalam bentuk perilaku, bentuk tebusannya bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang. Makanya dalam kehidupan rumah tangga juga boleh. Kalau seorang suami pernah marahi istri dan sampai sakit hati, lalu dengan cara besok bawa oleh-oleh. Ya Bu ya. Ada yang sakit kepala gitu, kemudian dikasih olehnya yang beberapa lembar berwarna merah itu. Itu langsung hilang sakit kepalanya. Nah itu obat sakit kepala. Ya. Oh langsung sembuh ya. Nah itu bagian dari menebus kesalahan tadi. Jadi itu yang dilakukan. Jadi anak, kalau kita sebagai anak, kalau bisa kita memilih untuk bersabar, itu yang terbaik ya. Demikian. Kemudian mohon maaf saya persingkat untuk jawab beberapa pertanyaan. Istri ingin masuk surga dengan sabar dan ikhtiar, tapi kadang-kadang dalam hati itu ada perasaan nggak sepenuhnya plong ya. Itu memang. Jadi artinya betul ketika di depannya mengatakan begitu, kadang-kadang yang jadi masalah di belakang. Jadi sebetulnya itu jan-jane gitu. Jadi cerita di belakang. Jadi sebetulnya saya tadi itu kalau dilakukan seperti itu, ini menunjukkan bahwa kesabaran kita perlu dinaikkan levelnya. Dan kalau sudah di awal dan di hadapannya kita sudah berusaha untuk sabar dan bisa, itu artinya tahapan awal sabar sudah kita lakukan. Tinggal nanti terus dilatih. Karena apa? Karena yang namanya akhlak itu bisa berubah dan terus bisa dinaikkan levelnya. Kan kalau menggunakan skala, misalnya sekarang ini sabar kita baru naik level 1, level 2, kan bisa naik ke level 3, level 4, level 5. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah paling tinggi, ya kita baru di level yang bawah, gak apa-apa, tapi terus belajar. Kita dapat pahala dengan itu. Dan kalau misalnya merasa bahwa kita ini sudah berusaha untuk sabar, tapi pihak lain, pasangan tidak mengimbanginya, gak usah khawatir, ini adalah ibadah yang berpahala. Kita dapat pahala dari situ. Kita nggak usah mikir bahwa kita ini berakhlak, dan ini diantara pengantar di bahasan tentang akhlak dalam rumah tangga. Kalau kita berakhlak itu jangan berpikir kita akan mendapatkan balasan yang setimpal atau lebih baik. Wala tamnun tastakthir. Jangan kalian memberi lalu berharap bati dapat banyak. Enggak. Kita memberi ya sudah. Mau dapat balasan, tidak dapat balasan, bahkan kita memberi sampai ucapan terima kasih pun nggak kita dapatkan, ya nggak apa-apa. Kan kita berharap mbok yang mengucapkan matur nuwun gitu, nggak ada sama sekali. Ada suami yang merasa begitu, ya nggak apa-apa. Bersabar di situ. Karena apa? Karena ada yang merasa itu memang kewajibannya. Ada yang begini, suami setiap bulan itu memberikan nafkah kepada istri dan diberikan. Suami berharap ada ucapan matur nuwun, terima kasih, jazakallahu khair. Itu enggak ada sama sekali. Terus ketika istri ditanya, kok enggak pernah ngomong gitu? Ya kan memang kewajiban jenengan. Kan suami kan kewajibannya menafkahi. Iya, sebetulnya kalau dibilang kewajiban, iya. Tapi kan ini babnya bab akhlak. Sama seperti kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke warung, lalu belanja. Lalu kita bilang, Pak, saya pesan kopinya 2, kemudian tehnya 1. Setelah itu saya pembeli dan saya bayar penuh, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Ketika diberikan dan disuguhkan di hadapan kita, kalau kita mengucapkan matur nuwun kan nggak ada ruginya. Terima kasih. Dan nggak mengucapkan juga boleh, tapi kan rasanya beda. Kalau kita mengucapkan terima kasih, matur nuwun dan semacamnya, meskipun kita akan mengatakan ya itu memang tugasnya, kerjanya, lawang saya bayar kok. Saya beli kopi ini saya bayar. Iya bayar, tapi ini babnya bab akhlak yang kalau kita bisa melakukan itu pahalanya besarnya luar biasa.
Nah ini dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Jadi kalau masih ada perasaan tadi ya, ini bagian dari proses. Karena gini Bapak Ibu sekalian, sebagian kita ini terbentuk dalam proses yang lama. Ada yang sudah terlanjur dengan kebiasaan-kebiasaan yang belum terlalu baik, atau bahkan kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita. Bisa kehidupan rumah tangga kita, kemudian sejak kecil seperti itu, begitu masuk di kehidupan rumah tangga terbawa terus. Akhirnya kita belum terbiasa dengan akhlak yang betul-betul pada level yang sangat tinggi. Karena ada orang tipenya, apalagi kalau levelnya Nabi Muhammad SAW, begitu sudah melakukan keburukan ya sudah dilupakan dan nggak pernah diungkit-ungkit. Dan kita punya banyak contoh, alhamdulillah di umat Islam ini, termasuk ulama-ulama kita. Saya dapat cerita dari salah seorang supirnya Kiai Haji A.R. Fakhruddin, mantan ketua PP Muhammadiyah. Beliau cerita bahwa dulu pernah Kiai Haji A.R. Fakhruddin ini ketika mau naik mobil, dan naik mobilnya dari sebelah kiri dan duduknya di kursi depan di samping supir. Pada saat naik dengan kondisi usia yang sudah ya sekitar 60-an gitu atau ya jelas di atas 50, dan tubuh juga agak gemuk. Kan naiknya nggak bisa secepat anak muda. Begitu naik kan kakinya dulu, terus kemudian ya pantatnya duduk di kursi, kemudian kaki baru satu lagi masih di bawah. Ya belum naik semuanya. Dalam kondisi seperti itu supirnya nggak lihat, langsung dorong pintu, dan dorongnya agak keras, didorong. Wah itu ya. Nah itu luar biasanya, kita belajar dari beliau akhlak yang luar biasa. Begitu kena kakinya, beliau cuma berkomentar, beliau mengatakan, lawang kaki ini masih tak pakai, si kanggo. Itu kalau kita mendengarnya kan kita ketawa, tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian berada pada posisi beliau yang kakinya seperti itu. Itu kira-kira kalau Bapak Ibu seperti itu dan yang memperlakukan itu supir, kira-kira apa Pak? Mungkin bertanya, di manakah mata panjenengan? Ya, ya. Artinya apa nggak lihat itu loh, ini kaki masih di, mbok ya, nah, bisa jadi kalimatnya panjang. Dan mungkin bukan cuma panjang omongannya di situ, begitu sudah di mobil terus diomeli terus gitu. Setelah itu apa? Sampai di lokasi atau sampai di rumah cerita lagi. Supir itu wah, semuanya diceritakan. Tapi yang luar biasa, nah ini bentuk sabarnya. Pertama beliau merespon dengan respon yang sangat luar biasa. Saat itu tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada pisuhan. Beliau cuma mengatakan kaki ini masih tak pakai. Dan kemudian setelah itu di kendaraan sama sekali nggak pernah mengungkit. Dan sampai akhir hayatnya tidak pernah menceritakan itu. Itu yang menceritakan siapa? Yang menceritakan itu justru supirnya. Supirnya yang menceritakan, dan beliau mengatakan bahwa saya itu kalau dimarahin malah lebih enak itu. Saya nggak enak ya pas saya udah salah begitu. Beliau tetap senyum, ketawa, dan kemudian setelah itu ngobrol yang lain. Itu luar biasa. Tingkat kesabaran yang berada pada level yang sangat tinggi. Nah itu contoh bagaimana orang punya akhlak berada pada level yang sangat tinggi, tidak merespon. Dan karena Nabi SAW bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kena benturan pertama kali. Kena benturan pertama kali, responnya apa? Nah itulah ukuran kesabaran. Begitu sabar langsung misuh, nah itu kejadiannya begitu kena tadi lalu misuh, nah itu yang menunjukkan akhlak kita. Sabarnya seperti apa? Ada yang nggak misuh tapi setelah itu cerita kemana-mana. Wah ini lalu diceritakan tentang orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu levelnya. Kemudian yang terakhir, sekali lagi bahwa isar itu kita perlu belajar bersabar, bahwa kita mengalah itu dengan betul-betul kebersihan hati. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang sekarang ini, orang yang mau menang sendiri. Kita sudah berusaha untuk ngalah, kemudian padahal sana yang salah. Kita mengalah lagi, sana yang salah, dan itu berulang-ulang sampai berkali-kali, kadang-kadang bikin jengkel. Nah,
Nabi SAW mengajarkan kepada kita, karena ini memang akhlak dan ini ibadah, ya kita jalankan terus. Karena apa? Karena kita dapat pahala setiap kali kita melakukan hal tersebut. Dan jangan sampai kita berubah sikap kita hanya karena balasan dari orang lain. Saya sudah sabar, saya sudah ithar, tapi kok sana masih seperti itu, tak balas ya. Nggak usah begitu. Jadi nggak usah diteruskan dengan saya mengubah sikap. Karena apa? Karena peluang pahalanya dengan setiap kali mengerjakan. Kita sudah dapat pahala. Dan sebagai penutup, bahwa orang itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga. Salah satu dari sekian banyak yang menyebabkan orang berada bukan cuma masuk surga, tapi bisa berada pada level yang sangat tinggi adalah akhlak. Jadi bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar puasa, tapi akhlak kita, termasuk akhlak dalam rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam.